Ya, Pak. Oke. Kita mulai saja, nanti yang sisanya tinggal ngikutin di YouTube aja ya. Oke, kita materi hari ini Hotel Basic Accounting dan Cost Control di sesi 3. Jadi pada bagian ini kita akan membahas masalah cash flow ya. Cash flow itu adalah arus kas. Arus kas itu arus uang masuk dan uang keluar. Ini belum saya ajarin kan yang ini ya? Belum, Pak. Oke, ya. Saya takutnya ketukar sama kelas yang satu lagi. Jadi cash flow ini tuh nanti kita sebagai perusahaan, baik hotel ataupun restoran atau perusahaan apapun, kita akan menerima pembayaran ya, ada terima uang cash, terus kita terima bayar gaji pegawai, bayar gaji listrik, gaji sebagainya. Nah, semua arus uang yang masuk itu disebutnya cash flow ya. Jadi istilahnya cash flow statement itu setiap bulan kita selain membuat laporan yang kemarin laporan laba atau rugi, kita membuat juga laporan arus kas ya, laporan uang arus uang masuk dan uang keluar ya. Apalagi pada saat ini ya, saat ini itu kan kondisi pandemi, jadi kita ada istilah namanya cash is the king ya. Jadi perusahaan atau hotel atau apapun itu lebih utama menahan uang ya. Jadi kita harus bisa membuat prioritas pembelanjaan apa yang tidak perlu mungkin di reschedule karena kondisi bisnis lagi kurang bagus. Jadi cash flow kita supaya sehat, kita harus kontrol. Uang masuknya kita kontrol, masih tagihan kita kontrol, tapi uang keluarnya juga kita kontrol. Jangan sampai nanti lebih banyak uang keluar daripada uang masuk ya. Nah, di hotel atau di restoran uang cash itu datangnya macam-macam, bisa dari owner, kita sebagai pemilik waktu kita bikin usaha, kita kita setor dana atau modal, itu juga namanya cash flow juga ya. Atau kita pinjam ke bank, pinjaman uang ke bank masuk ke rekening kita di bank, itu juga sama, uang cash masuk. Pagi, Pak. Yuk. Jadi uang cash masuk, tapi sumbernya bisa dari pinjaman atau bisa dari modal pemilik usaha ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Sampai di sini ada yang ditanya tentang cash flow? Enggak, Pak. Pak, ini materi pertemuan keempat ya, Pak? Ketiga ya? Ketiga. Oke, makasih, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti contohnya kayak gini nih. Uang cash flow itu, jadi ada uang yang masuk, itu dari penjualan kita, terus dari piutang ya. Nanti masih ingat nggak piutang? Bedanya piutang sama hutang apa? Ada yang tahu bedanya piutang sama hutang apa? Account receivable itu piutang, account payable itu hutang. Bedanya apa piutang dan hutang? Ada yang tahu? Kalau piutang itu seperti orang yang berutang kepada kita, dan kalau utang kita yang berutang kepada mereka. Jadi kayak account payable itu piutang, sama account receivable itu utang yang ke kita. Maksudnya cash flow yang ke kita. Ya, tapi tadi terbalik ya, account receivable itu adalah piutang, account payable hutang ya. Jadi benar, jadi account receivable itu adalah tagihan-tagihan. Jadi orang lain yang punya hutang ke kita, kita sebutnya account receivable. Tapi kalau kita punya hutang ke pihak lain, disebutnya account apa? Kita punya hutang ke pihak lain, account payable ya. Nah, jadi itu account receivable dan account payable adalah masuk ke dalam cash flow ya. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar. Uang masuknya account receivable, uang keluarnya account payable ya. Nah, nanti ada uang masuk dari bank, dari operation, dan sebagainya. Nanti juga ada uang keluar ya. Keluar itu buat bayar gaji, terus buat bayar bonus, bayar belanja inventory, bayar supplier, dan sebagainya. Jadi nanti ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, sisanya itu adalah namanya saldo awal atau saldo akhir. Itu yang menunjukkan perusahaan kita
sufficient nggak mengatur keuangan. Yang bagus itu setiap uang masuk, misalnya uang masuknya 1.000 gitu ya. Kita di bank ada 1.500, uang masuk 1.000, jadi uang yang ada 2.500. Buat bayar supplier, bayar gaji, bayar apa misalnya 1.000. 2.500 kurang 1.000, jadi masih ada 1.500. Nah, yang bagus tuh di akhir bulan kita masih punya saldo positif ya. Saldo kalau untuk cash flow, saldo kredit istilahnya. Jadinya kita masih punya positif. Nah, kita tuh nggak boleh nanti antara uang masuk sama uang keluar, lebih gede uang keluar. Gitu. Jadi kita harus kontrol. Kalau misalnya penjualan lagi turun, berarti kita kontrol nanti pembayaran-pembayaran mana yang paling penting, yang prioritas gitu loh. Ya memang ada yang jatuh tempo dan sebagainya harus dibayar, tapi kita bisa bernegosiasi dengan pihak ketiga itu, apakah bisa di schedule, maksudnya di schedule itu dicicil gitu ya, atau bisa ditunda dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya untuk cash flow, jadi uang masuk dan uang keluar, ada yang ditanya? Bapak. Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jadi cash flow itu menghitung uang masuk, in dan out ya, masuk dan keluar. Nah, nanti dari financial statement, laporan keuangan itu kan ada laporan tahunan. Nah, ini juga sama, nanti ada laporan tahunan cash flow. Nah, nanti itu kan bisa kita lihat misalnya hotelnya ada profit ya laba 1 juta gitu loh. Tapi di bank belum tentu uangnya 1 juta. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Labanya 1 juta tapi uangnya belum tentu, belum di banknya nggak ada 1 juta, misalnya cuma 800. Itu kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Mungkin pajak, Pak. Bukan. Ini kan cerita cash ya, uang cash. Jadi penjualan misalnya keuntungan dapat 1 juta nih. Tapi uang di banknya nggak 1 juta, kurang 800. Itu kenapa biasanya? Ada yang tahu nggak? Potongan jasa. Apa? Potongan jasa. Servis. Kan, apa? Kan ini hubungannya sama cash flow ya. Ini hubungannya sama cash flow. Jadi uangnya cash-nya hanya 800. Sebenarnya kita untungnya 1.000 tuh bulan itu. Kenapa kok duitnya cuma 800, nggak 1.000 gitu? Kenapa kira-kira? Hubungannya sama uang kas ya. Yang tadi saya bahas tadi di sebelumnya apa kira-kira? Masih ingat nggak? Tax. AR apa AR? AR. Ingat nggak AR apa? AR. Account receivable, ingat piutang? Oh, masih ada piutangnya ya Pak? Jadi kan uangnya harusnya 1.000 ya. Karena labanya 1.000, tapi uangnya baru masuk 800. Berarti 200 masih berbentuk apa? Bentuknya piutang ya, masih. Jadi masih ada tagihan ke pihak ketiga gitu loh. Nah, itu nanti ada perbedaan tuh antara kenapa profitnya 1.000 tapi uangnya di bank cuma 800. Nah, bisa jadi adalah tagihannya belum cair gitu. Mungkin cairnya di bulan depan gitu ya. Nah, jadi nanti pasti akan selalu beda antara profit dengan cash flow, tidak harus selalu sama gitu. Kecuali saya ingat dulu, pernah dengar dulu nggak saya ceritain ada cash basis, apa coba cash basis? Ada yang ingat nggak yang pembukuannya secara cash basis, ada yang ingat nggak? Kalau cash basis itu kita bikin pembukuannya itu kayak toko kelontong gitu ya. Setiap uang masuk kita akuin sebagai penerimaan. Terus setiap uang keluar dianggap sebagai pengeluaran. Nah, di dalam akuntansi modern kita tidak menggunakan cash basis. Ingat nggak istilahnya accrual? Apa ingat? Yang masih ingat ada yang accrual? Ada yang ingat nggak? Istilah accrual apa? Ada yang tahu nggak? Accrual apa? Ayo, masih ingat nggak? Accrual apa? Ada yang ingat nggak? Jadi accrual tuh gini ya, kan kita masih namanya misal tagihan listrik. Biasa tagihan listrik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau di perusahaan kita bayar listrik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Misalnya ya, tagihannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Oktober. Tapi tagihannya dari PLN baru datang tanggal 2 November gitu, karena tanggal 31-nya misalnya libur gitu ya. Nah, makanya kita bikin accrual, bikin perkiraan kira-kira biaya listriknya berapa. Oh, setiap hari kita bayar listrik
misalnya expand listrik 1 juta, berarti kalau 30 hari 30 juta. Karena belum ada tagihan dari PLN, maka kita nanti bikin jurnal di expense-nya itu pakai accrual, karena belum ada tagihannya ya. Karena belum ada tagihannya, kita bikin accrual atau estimasi gitu ya. Nah, itu namanya accrual base. Nah, kalau cash base itu setiap uang masuk atau uang keluar itu dibukukan. Tapi kalau accrual, walaupun tagihannya belum ada, walaupun kita belum bayar, tapi jasanya sudah kita nikmati, kan listriknya udah dipakai nih 1 bulan, kita harus mengakui hutangnya, betul nggak? Nah, waktu kita mengakui hutangnya, kita masukkan di accrual, ya, di postingnya accrual. Oke, ini cash inflow adalah uang masuk dari operasional, dari bank, pinjaman, dan sebagainya. Cash keluar adalah pembayaran supplier, gaji, dan sebagainya. Ya. Kita lanjut. Nah, cash flow ini kan berhubungan dengan tadi saya bilang financing activities ya. Dari urusan sama pemilik hotel, pemilik gedung, pemilik restoran, terus kreditor tuh bank atau apa yang memberikan pinjaman dan sebagainya ya. Terus ada lagi investasi, kalau kita beli alat-alat, aset dan sebagainya, itu kan menggunakan uang ya. Uangnya dari mana? Dari bank atau bank hasilnya dari cash flow kita. Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan ini nanti. Misalnya bulan ini kita mau belanja, kalau hotel misalnya mau beli yang saya bilang itu mau beli towel gitu, mau beli anduk atau mau beli TV gitu ya. Kita lihat dulu nih di bank uangnya ada nggak gitu kan. Nah misalnya schedule-nya bulan ini ada terima uang 1.000, tapi kita mau belanja 2.000. Nah kita nggak bisa nih belanja 2.000 karena nanti banknya akan minus. Kalau bank minus kita tarik, kita namanya overdraft. Jadi kita lebih narik gitu. Nah itu akan kena penalti sama bank ya. Misalnya kamu punya banknya, di banknya ada 1 miliar gitu. Bayar supplier sebagainya, kamu nggak ngeh. Ternyata kamu bayar sampai 1,2. Berarti kamu lebih ya. Overdraft 200, lebih tarik 200. Nah, itu nanti kita akan dapat penalti dari Bank Indonesia. Kita nggak ngontrol yang namanya bank keluarnya. Uangnya ada 1 miliar, tapi belanjanya kita bayar-bayarnya sampai 1,2. Artinya kita overdraft istilahnya. Nah, itu nggak boleh tuh. Nanti Bank Indonesia akan ngasih penalti ke bank kitanya. Dari bank kitanya ditagih ke hotel atau restoran kita ya. Nah, Mas ini ada yang tanya dulu sebelum saya mulai yang ini. Ada yang tanya? Kalau nggak ada kita mulai. Oke. Nah, ini contoh kalau hotel kita mau buka ya. Misalnya, ini udah diajarin belum ya? Perasaan udah belum? Udah diajarin belum yang ini ya? Dari YouTube ada Pak, saya udah nonton. Apa? Revenue, ini balance, bukan deh. Bukan. Yang di YouTube udah ada Pak pokoknya. Oke, jadi ini saya cerita, misalnya hotel kita baru mau buka nih ya. Nah, selama hotel belum buka, katakanlah bukanya ini di bulan mungkin Januari ini kalau ini. Jadi kita tuh kan akan minta uang dulu sama owner nih selama periode ini tuh. Nah, uangnya ini berapanya itu ngikutin kita bikin perkiraan biayanya. Misalnya hotel mau buka Januari, tapi kita udah mulai rekrut pegawai, misalnya ada stafnya gitu ya. Kita bikin misalnya baru ada 1 staf, misalnya gajinya segini. Nah, kita request ke owner minta uang 25 juta misalnya. Terus bulan depan kita akan ada tambahan orang, pegawainya jadi 20, gajinya jadi 50 juta. Terus ada lagi biaya buat marketing, karena hotel mau buka kita jualan, beli marketing, beli brosur dan sebagainya. Nah, setiap bulan itu kita akan minta ke owner untuk dikasih dana buat pre-opening, buat membuka hotel istilahnya ya. Nah, ini kalau hotel yang belum buka, karena di sini nggak ada revenue masuknya, nggak ada cash inflow. Cash inflow dari operation ya maksudnya. Ini kan cash yang masuk hanya dari owner ya, dari fund from owners. Nah, ini fund from owners ya. Nanti setiap bulan kita menghitung, ini uang masuk 25 juta, sedangkan biaya gaji 66 juta, tambah ini, tapi kita masih ada sisa saldo bulan lalu. Nah, saldo bulan lalu 53, terus owner nambah 25, ini ditambah ini, jadi ini cash flow-nya. Ya. Jadi setiap bulan akan gini nanti sisa bulan berjalan akan menambah ke bulan berikutnya ya. Mana nih 24, 53. Nah,
Nah, ini kan balance-nya, oh sorry di sini. Sorry, di bawah ini. Ya, kelihatan. Jadi di bawah ini tuh nanti ada sisanya bulan berjalan akan menjadi opening. Kalau ini 0, nanti sisanya, misalnya di sini sisanya 100 gitu. Nah, 100-nya nanti akan masuk ke atas itu. Sisanya akan masuk sini. Terus berkurang berapa dan terus begitu ya. Nah, ini ceritanya untuk operation yang hotelnya belum ada revenue-nya. Jadi dana hanya dari owners ya, atau dari bank, pinjaman dan sebagainya. Nah, ini nanti kita dikasih tahu cara membuat laporan arus kas itu seperti apa. Pertama, berapa kenaikan atau penurunan dari kas perusahaan naiknya itu berarti ada tambahan dari revenue, atau tambahan dari bank, pinjaman, dari owner, dan sebagainya. Kalau penurunannya adalah berapa banyak kita bayar hutang, bayar supplier, dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu dapat kas netonya, bersihnya berapa. Nah, itu akan menjadi saldo awal di bulan depan. Sampai di sini ada yang ditanya, ngerti nggak? Paham nggak? Paham nggak cara membuat arus kas? Halo? Paham, Pak. Paham. Ada yang nanya? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ceritanya hotel udah buka nih ya. Misalnya bulan Januari dari hasil operasional revenue-nya 766 juta nih ya. Terus dalam bulan Januari kita ada bayar listrik, bayar gas, bayar apa, totalnya 424. Maka dapat labanya sebesar 210. Nah, harusnya kan uang di banknya 210 ya. Tapi di sini nanti kita lihat bahwa uangnya tidak 210. Tapi uangnya ini totalnya ada 1,2 miliar. Ini dapatnya dari mana? Jadi dari operation ini ditambah mungkin dia nyimpan uang di deposito, terus ada uang dari hasil bulan lalu. Nah, jadi saldo awal bulan lalu itu ditambahkan dengan operational revenue-nya yang berbentuk uang kas atau ada di bank, menjadi adalah total dana yang bisa dipakai. Nah, dari 1,2 ini kita tidak bisa pakai seluruhnya karena sebagian kita simpan di deposito ya. Misalnya kita disimpan di deposito biar aman gitu ya. Nah, akhirnya uang kita ada 1,2. Nah, expense kita berapa sih expense-nya? Kalau kita lihat dari sini expense-nya buat bayar pajak, bayar service charge karyawan, bayar gaji, bayar listrik dan sebagainya, manajemen fee, total yang harus kita bayar 790. Nah, kita harus lihatnya dengan ini nih. Revenue kita kan, profit kita cuma 210 ya nih. Ini profit ya. Tapi ternyata kewajiban kita cukup banyak nih, 790 nih. Terus revenue-nya cuma 766 nih. Bisa kita lihat nih, revenue-nya 766 tapi biayanya 790. Berarti ini dia ada problem nih di sini. Bisa jadi ini pembayaran supplier yang bulan lalu belum terbayar masuk ke bulan ini gitu ya. Karena ini ngegabung jadi satu. Tapi kalau ngelihat dari ini kan berarti dari operation aja penjualan cuma 766. Yang berbentuk uangnya, uang kas 198, masih berbentuk piutang 327. Terus deposit atau ini deposit tamu ya. Jadi uangnya cuma 660, tapi dia harus membayar 790. Nah, di sini artinya nanti arus kasnya akan negatif bulan ini. Karena uang masuknya 660, uang keluarnya 790. Berarti minus. Arus kasnya minus istilahnya. Jadi uang yang masuk dengan uang yang keluar, banyakkan uang keluar, makanya arus kasnya minus ya. Nah, dari uang tersebut kita juga harus ada kewajiban nih. Misalnya ini saya harus bayar cicilan bank, interest on loan ya, ini bunga bank gitu ya. Terus saya harus mencadangkan buat pembelian aset. Nah, setelah dijumlahkan dari uang yang kita punya ditambah kita bayar, ternyata benar kan? Ini minus 46 karena uang masuknya ini uang masuknya 660,
uang keluarnya 790. Berarti kita minus di sini, ya. Nah, cuman karena awal kita punya di bank masih ada 583, jadi kita bisa jalanin sih, walaupun minus bulan berjalan, tapi uang kita di bank masih ada 500 juta. Tapi secara operasional, bulan Januari ini kita minus harus kasnya, karena jumlah yang, jumlah yang pembayaran dengan uang masuk lebih kecil ya, pemasukannya. Sampai sini ada yang ditanya? Itu City Ledger itu utang kayak gimana ya, Pak? Kan tamu kan kayak perusahaan-perusahaan kan kita tagihinnya bayarnya 1 bulan ya. Nanti masuknya ke City Ledger gitu loh. Jadi bangsa tamu kayak OTA juga kan bayarnya nggak langsung kayak Traveloka, terus apalagi Expedia. Dia kirim tamu ke kita, terus nanti kita nagih. Mungkin bayarnya paling cepat 2 minggu. Nah, sebelum dia bayar, dia ditongkrongin, disimpannya di City Ledger gitu ya. Oh, jadi berarti OTA sama grup masuknya City Ledger ya, Pak? Semua, pokoknya tamu yang sifatnya dia bayarnya kemudian hari, masuknya ke City Ledger semuanya. Nanti di City Ledger kita di breakdown lagi, dipecah-pecah. Jadi City Ledger dari credit card berapa, City Ledger dari OTA berapa, dari perusahaan berapa. Maksudnya corporate kayak yang saya ceritain, misalnya di Jakarta ada perusahaan PT Coca-Cola, PT Humpus, PT apapun gitu ya. Kita ada kredit kan, ada kontrak sama mereka, jadi mereka dapat kredit facility, jadi mereka boleh ngutang. Nah, biasanya umurnya ngutangnya 2 minggu sama 1 bulan. Nah, waktu tamunya check out baru kita tagihkan. Nah, itu kan belum jadi duit tuh, nongkrongnya di sini, di City Ledger, ya. Kalau deposit apa, ada yang tahu nggak? Deposit ini uangnya siapa nih? Customer juga. Nah, jadi tamu yang mau check-in, mau stay, atau mau wedding, kan dia bayar deposit ya. Nah, uangnya di sini. Nah, ini kan belum kita akui penjualan. Karena apa? Karena weddingnya kan belum. Dia baru DP nih ya. Jadi, tapi dia udah menambah uang kas gitu ya. Nah, gitu. Ada lagi yang ditanya? Nah, ini tiap bulan tuh begitu terus. Jadi, nanti sampai akhir bulan kita ada cash di bank endingnya berapa. Nah, ini nanti naik ke atas lagi gitu loh. Uangnya ini sisanya naiknya ke sini. Nah, nanti berapa lagi di sini negatif nggak nih bulan ini? Penggunaannya masih negatif lagi gitu. Jadi berkurang lagi gitu uangnya terus aja gitu. Nah, sebisa mungkin nanti di akhir tahun nih, September year to date. Nah, ini dia positif nih 363. Bisa jadi kan di sini dia negatif karena kita nahan nggak bayar supplier mungkin di bulan Januari, Februari. Baru bayarnya di Maret. Atau kebalikannya juga tamu yang di City Ledger di sini belum bayar nih, baru bayar nanti di bulan kayak ini. Jadi antara uang arus kas, uang masuk sama uang keluar itu saling berkaitan gitu ya. Tapi harus selalu kita harus menjaga positif ininya cash flow-nya. Cash flow-nya nggak boleh negatif. Kalau cash flow-nya negatif berarti something wrong sama pengelolaan keuangannya. Bisa jadi ada fraud ya, fraud itu ada istilahnya maling lah gitu, yang fraud. Jadi ada orang yang korupsi ngambil duit, istilahnya fraud. Atau ada juga kebocoran-kebocoran lain, atau antara AR sama AP nggak nyambung. AR-nya lebih lama, jadi bayar AP lebih cepat, tapi kita bayaran dari orang lebih lama gitu. Itu istilahnya gitu. Sampai di sini ada yang ditanya? Jadi nanti pastikan ya, di sini kan ada cash. Nah, di sini kan ada cash in bank awal ya, dipotong dengan net ini, jadinya balannya yang cash ending. Endingnya itu langsung naik lagi, jadi beginning, terus aja gitu ya. Nanti ending di sini jadi beginning, jadi berulang-ulang. Ini kan 401 nih ending ya, itu jadi awal, jadi ending di Agustus 401, duitnya di bank ada 401 nih. Nah, waktu pindah bulan ke September, ini jadi saldo awalnya bank 401. Begitu seterusnya. Sisanya 386, jadi sisanya di sini 38. Sampai sini ada yang tanya? Jadi secara prinsip kita harus mengkontrol yang namanya arus kas ya. Jadi kayak kita di rumah aja atau kita punya uang pribadi lah. Uang kita baru digaji 1 juta, spend kita kalau bisa jangan nyampe lebih dari 1 juta gitu. Kalau nggak kita nombok, punya hutang dan sebagainya. Begitupun dengan perusahaan. Kalau perusahaan sudah berjalan, posisi cash flow-nya itu harus sehat, harus positif.
Malah nanti ada rasionya, harus berapa persen dari total penjualan. Nah, kita bicara saat ini yang penting saldonya positif dulu aja lah. Positif ini buat bulan ke depannya masih bisa buat bayar biaya-biaya awal, biasanya listrik. Kan listrik itu bayar dari tanggal 1 sampai 10 gitu ya, misalnya terus bayar air, bayar apa. Nah, ini tuh minimal bisa mengcover biaya di minggu pertama bulan selanjutnya. Ya. Sampai sini ada yang ditanya? Any question so far? Kalau capital reserve itu apa ya, Pak? Capital reserve yang untuk investasi. Yang mana tadi? Tulisannya apa kata-katanya? Capital reserve. Oh, gini. Jadi waktu kita hotel sudah berjalan atau perusahaan apapun sudah berjalan ya, kan asetnya itu tuh lama-lama akan berkurang ya, umurnya rusak sebagainya. Nah, kita tuh harus mencadangkan reserve. Reserve itu akhirnya kita membuat cadangan. Jadi kalau kita hotel, misalnya saya Marriott gitu ya, kita ada kerjasama dengan owner. Di kontraknya itu nanti ditulis bahwa kita setiap bulan harus mencadangkan dana sebesar 3%. Misalnya kita mencadangkan 3% dari revenue. Revenue misal di sini, ini tadi revenue, ini revenue 766. Misalnya kita 3%. Jadi dari 3% dari 766 itu kita harus cadangkan masuk ke uang bank CAPEX atau bank untuk cadangan pembelian aset. Karena setiap tahun itu kan pasti ada barang yang rusak, barang yang hilang gitu kan ya. Nah, barang rusak dan hilang itu nanti ngambilnya dananya bukan dari operasional. Ngambilnya dari bank CAPEX atau dana CAPEX. Capital Expenditure. Ini tuh adalah aset kayak meja, kursi, televisi, laptop, pokoknya asetnya hotel. Nah, nanti kalau rusak atau umurnya berkurang atau hilang atau apa, waktu pembelian baru menggunakannya dari CAPEX ya, bukan dari bank operasional. Jadi CAPEX itu buat pembelanjaan aset aja intinya. Aset yang ada di hotel, yang ada di restoran, kalau dibelanjakan buat bulan depannya atau tahun depannya, kita pakainya di bank CAPEX. Nah, kita juga harus menganggarkan nih. Kita bikin budget CAPEX untuk tahun depan, misalnya saya mau cadangkan mau ganti komputer gitu atau ganti mobil operasional gitu. Nah, kita udah bikin dulu tuh itunya anggarannya, kira-kira mobil misalnya harga 500 juta gitu ya. Nah, 500 juta dibagi 10 misalnya berarti 50 juta tiap bulan. Nah, berarti kita harus cadangin tiap bulan kurang lebih 50 juta gitu. Tapi 50 juta kalau memang revenue-nya cuma 76, berarti kita kalau 3% nggak nyampe 50 juta gitu kan. Karena kontraknya adalah kita misalnya buat CAPEX 3% dari revenue yang terjadi gitu ya. Itu selalu bunyinya berapa persen dari revenue ya. Itu untuk CAPEX. Oke, ada lagi yang ditanya selain CAPEX? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Udah selesai. Oke, saya masih bingung Pak sama layout tadi cash flow statement-nya. Gimana? Jadi kalau misalnya saya agak bingung yang paling atasnya total operating revenue, operating expenses itu angkanya itu dapat dari mana? Nah, ini kan gini ya. Operating revenue itu ini dapatnya waktu kita jualan misalnya bulan Januari, penjualan kamar, penjualan F&B. Jadi nanti dibedain nih, satu cash flow, satu laporan keuangan ya. Ini tuh dapatnya dari laporan keuangan si 766 itu. Misalnya di laporan keuangan penjualan bulan Januari dari kamar, dari F&B, dari bangket, totalnya 766. Idealnya kan uangnya kudunya masuknya 766, benar nggak? Betul nggak? Kalau cash basis. Kita pendapatannya 766, harusnya duitnya 766 kan, benar nggak? Iya Pak, betul. Nah, ternyata dari 766 itu kan tidak semua orangnya bayarnya cash ya. Nah, ini kita lihat, uang cashnya cuma 198 juta. Nah, sebagiannya City Ledger, sebagiannya other deposit. Nah, berarti ini ada selisih yang uang yang belum belum masuk dari operation. Tapi kan operation ini baru sebatas pendapatan. Kita harusnya ngelihatnya nanti mungkin duit ini juga dibayar buat expand ya, di operating expense ini gitu loh.
Jadi logikanya uang masuk 766 dibayar expense harusnya labanya 210. Uang di banknya harusnya 210. Tapi uang di banknya kok bisa lebih 660? Karena apa? Ada orang yang deposit. Yang buat wedding dia bayar deposit ya. Mungkin buat weddingnya bulan Agustus tapi dia baru bayar di awal. Terus ada lagi City Ledger yang dari bulan lalu baru masuk di bulan ini. Dan jadi ini mempengaruhi ini. Jadi tidak akan selalu sama laporan laporan laba rugi, labanya 210, uang di banknya 210 belum tentu. Karena masih ada City Ledger, malah ada ketambahan deposit dan sebagainya. Sampai sini paham? Gimana? Jadi itu nggak nyambung sama net funds ya Pak? Soalnya nyambung sama apa? Itu yang paling atas sama paling bawah tuh nggak nyambung ya? Secara itu nggak nyambung karena ini cerita tentang profit nih. Ini laporan keuangan nih. Pendapatan segini, expense segini, maka laba segini. Nyampe sini itu laporan keuangan gitu kan. Logikanya kalau kita sistemnya cash basis, harusnya di bank ada 210 kalau tamunya bayarnya cash, terus kita bayarnya cash juga, duitnya kudunya 210 gitu loh. Tapi di bank ternyata ada 660. Nah, makanya kita harus rekonsiliasi. 660 itu dapatnya dari mana aja sih? Nah, ini penerimaan bulan ini mungkin 198, ini dari 210 yang berbentuk uang kasnya 198. Berarti 210 kurang 198, mungkin sisanya masih di City Ledger. Tapi kok kenapa City Ledger-nya gede? Karena City Ledger dari bulan sebelumnya juga mungkin hotelnya udah buka, udah ada tamu piutang juga gitu. Jadi ngegabung jadi satu gitu loh. Prinsipnya di dalam cash flow yang penting itu yang saya bilang, Anda harus bisa melakukan kontrol uang masuk, kan uang masuknya, logikanya uang masuknya dari ini kan 25, uang masuknya kan ini kalau dari operation segini, karena ada tambahan-tambahan ini, nah, terus nanti uang keluarnya segini. Kalau yang paling gampang, paling ini aja nih. Dari labanya 210, atau profitnya 766 nih, dikurangi dengan expense-nya jauh lebih gede nih. Logikanya ini aja nih paling gampang. Revenue 766, tapi bulan ini kita bayar expense 790, berarti ada kelebihan. Kelebihan ini bisa jadi nggak salah sih bulan ini. Mungkin ada expense bulan lalu yang belum dicatat. Paham? Nah, ya. Jadi kalau logika di sini kan gimana sih revenue-nya 766 tapi expense-nya 790, berarti lebih gede expense dibanding pendapatan gitu ya. Sorry. Sampai sini ada yang ditanya lagi? Tadi itu Bapak bilang yang atas itu berarti kan cash basis, Pak. Kalau yang bawah itu namanya apa, Pak? Accrual. Accrual. Nah, jadi kalau kita hotelnya atau toko doang cash basis kan logikanya gini, kita terima uang cash 766, terus bayar expense, bayar gaji, bayar apa 424, kudunya duitnya jadinya tinggal 210, benar nggak di banknya? Namanya cash kan, uang masuknya cash, keluarnya cash, berarti di bank harusnya segini. Nah, karena kita menggunakan sistem accrual, ternyata uang di banknya nggak segini. Ada ini yang masuk di bank, oh, ternyata kok nggak sama ini. Ya mungkin ada sisa dari City Ledger, atau ada sisa dari pembayaran deposit. Nah, gitu kayak gitu-gitu. Jadi di atas ini cash basis kalau cerita ini, tapi ini sebenarnya ini P&L, laporan rugi laba. Jadi laporan rugi laba ini menghasilkan uangnya segini gitu loh. Dari laporan rugi laba ini, uang yang ada di banknya 198. Harusnya 210, benar nggak? Kalau cash basis. Tapi ini cuma 198. Berarti ada selisih yang masih di mana nih? Di petang. Sini, di City Ledger. Jadi ini uang masuk ke banknya udah segini, harusnya 210, tapi baru masuk segini. Jadi sisanya kita harus tagihkan adanya di City Ledger. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Paham? Ada yang ditanya? Halo? Paham. Nggak ada?
Kalau nggak ada, kita akhiri. Mungkin nanti biar gampang saya bikinin contoh latihan soal minggu depan ya, biar lebih mudah ininya apa namanya mulai ngisinya ya. Itu aja. Kalau nggak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Have a nice weekend ya, kan long weekend sekarang ya. Iya, Pak. Thank you. See you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. See you. Bye. Makasih Pak. You.